إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Di padang pasir yang gersang nan tandus yang kita kenal dengan Makkah, yaitu negeri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Negeri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Negeri yang tidak pernah dijajah dan dikuasai oleh negeri-negeri besar pada saat itu, baik Romawi ataupun Persia. Negeri yang di mana penduduknya mereka memiliki sistem tersendiri yang tidak diatur oleh Romawi ataupun Persia yang menjadi negeri adidaya pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka untuk membebaskan manusia dan memerdekakan manusia dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dan firmankan bahwa semua para nabi dan rasul, misi risalah yang mereka bawa yang pertama adalah membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan manusia dari beribadah kepada berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Mereka semua menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah, menghambalah kalian hanya kepada Allah, dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Suratul Nahl ayat ke-36. Maka bisa dikatakan bahwa di antara tujuan risalah para nabi dan para rasul adalah dalam rangka menuju kepada kemerdekaan yang hakiki, yaitu memerdekakan manusia dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang yang tidak bergantung kepada Allah Rabbul Alamin, hatinya terpenjara, jiwanya terjajah. Dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki satu apapun. Dia bergantung kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kuasa di langit ataupun di bumi. Yang ini adalah merupakan penjajahan yang hakiki, di mana jiwa manusia, hati manusia terjajah dengan kesyirikan, terjajah dengan kekufuran, yang itu merusak dan menjadikan gelap pikirannya, bahkan juga membuat rusak tubuh dan badannya. Oleh karena itu jamaah a'azzakumullah, Allah Rabbul Alamin arsalar rusul wa anzalal kutub, mengutus para utusan, menurunkan kitab agar kita mempelajari, agar kita membaca, agar kita merenungkan, agar kita mengamalkan. Maka kita akan menjadi hamba yang merdeka secara hakiki, bergantung hanya kepada Allah Rabbul Alamin, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, beribadah, menghamba hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Negeri-negeri besar
yang mereka menyimpang dari jalan kebenaran ini, negeri-negeri besar yang mereka menyimpang dari jalan tauhid, maka mereka pasti akan musnah lagi binasa. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan bukakan berbagai macam keberkahan dari langit, dari bumi, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan Allah Rabbul Alamin. Mereka mendustakan para utusan, maka Allah Rabbul Alamin datangkan kepada mereka kehancuran, kebinasaan. Romawi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an terpukul mundur dari negeri Syam. Persia di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an luluh lantak. Tidak ada lagi negeri yang disebut dengan negeri Persia. Bahkan jauh sebelum itu, kerajaan yang begitu besar di Yaman, kerajaan Sabak yang dipimpin oleh seorang wanita pada saat itu, Balqis, tunduk di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, sang nabi, sang rasul yang juga sekaligus menjadi raja pada saat itu. Ini adalah merupakan pelajaran berharga bagi siapa yang mau merenunginya, bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seorang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemenangan akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Hajj ayat ke-41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang akan Allah berikan pertolongan, kemenangan kepada mereka adalah orang-orang yang kalau seandainya Allah berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, seandainya Allah berikan kepada mereka kekuatan di muka bumi, maka mereka akan menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Mereka akan menunaikan zakat, mereka akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mereka akan mencegah dari kemungkaran. Dan hanya milik Allah lah penghujung dari segala urusan. Oleh karena itu, jamaah a'azzakumullah, merupakan perbuatan yang tidak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Merupakan salah satu cara atau salah satu pekerjaan yang di mana pekerjaan itu bertentangan dengan nikmat yang Allah berikan adalah ketika kita mensyukuri atau melakukan perbuatan yang maksiat. Allah telah berikan kepada kita nikmat kemerdekaan, tetapi kita justru malah berbuat kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukankah Allah Rabbul Alamin yang telah firmankan di surat Ibrahim pada ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat yang telah Allah berikan pada kalian. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya adabku begitu berat. Dan syukur, para ulama menjelaskan, syukur itu ada 3 komponennya. Yang pertama adalah i'tirafun ni'ami minallahi ta'ala, mengakui dengan hati bahwa segala nikmat yang kita terima hari ini, segala nikmat yang masih bisa kita rasakan hari ini, bau harum dan lezatnya kemerdekaan masih bisa kita rasakan sampai hari ini, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada sebab, tentu ada upaya, tentu ada usaha, tetapi hakikatnya kemerdekaan yang kita dapat hari ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Setelah tadi mengakui dengan hati, kemudian yang kedua adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, mengakui keagungan dan kebesaran Allah dengan lisan kita. Dan yang ketiga, isti'malun ni'ami wa sarfuha lima yuhibbuhu wa yardah. Kita menggunakan, kita memanfaatkan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menuju apa yang diridhai oleh Allah, untuk menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang tidak menunaikan 3 hal ini, maka hakikatnya dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah a'azzakumullah, hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan,
kita bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, kita bisa menunaikan salat Jumat seperti sekarang ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, tidak khawatir akan dentuman meriam, tidak khawatir akan ledakan bom, tidak khawatir akan besingan peluru. Itu semua adalah nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Alangkah kufurnya kita kalau kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu besar seperti ini, tetapi kemudian kita tak kunjung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kunjung datang untuk menerima dan melaksanakan seruan dari Allah Rabbul Alamin. Kita tak kunjung segera bersujud kepada Allah Rabbul Alamin. Kita tidak kunjung mau menjauhi larangan Allah Rabbul Alamin. Khawatir kita masuk ke dalam apa yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Ibrahim ayat ke-7 tadi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku begitu berat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة صلاة الجمعة أعزكم الله. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, apabila seseorang mendapati negerinya aman dan tentram, walaupun makanan yang dia makan mungkin makanan yang sangat sederhana, bahkan mungkin hanya makan nasi diberi garam atau yang semisalnya, maka sungguh itu adalah kenikmatan yang begitu sangat besar yang Allah berikan kepadanya. Dibandingkan di hadapan kita ada makanan yang lezat, lagi nikmat, lagi mewah, sedangkan kita dijajah dan penuh dengan ketakutan-ketakutan. Coba perhatikan bagaimana saudara kaum muslimin yang berada di Palestina, di Gaza. Untuk minum saja mereka sulit. Jangankan untuk makan, untuk minum saja mereka sulit. Mendapatkan air bersih saja begitu sulit. Sedangkan hari ini kita makan dalam keadaan nikmat, minum air yang segar bisa kita konsumsi. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa jamaah azzakumullah. Maka kita patut bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga tentu kita mengakui jasa-jasa mereka, para pahlawan yang telah berjuang. Biar bagaimanapun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tetap berterima kasih kepada manusia. Beliau SAW bersabda, di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa orang yang dia tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia bukan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah azzakumullah, mari sama-sama kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ini. Mari sama-sama kita renungkan, mari sama-sama kita ingat, menjadi bahan renungan buat kita sampai kita pulang bahkan seterusnya. Perhatikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa orang tatkala pagi hari menjemput matahari terbit di sebelah timur dengan sinarnya yang cerah lagi hangat, dia dalam keadaan negerinya aman, tidak dikuasai oleh siapapun, tidak dijajah oleh siapapun. Lalu kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Dia masih bisa menghirup segarnya udara pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, fisik yang sehat. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, di hari itu dia mendapatkan makanan yang halal, yang bisa dia konsumsi, yang dimakan oleh anaknya, oleh istrinya, oleh keluarganya dari yang halal, sehingga memperkuat tubuh, tulang belulang, darah, otot kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka orang itu seolah-olah telah diberikan, ditumpahkan, dicurahkan kepadanya nikmat Allah lebih baik daripada dunia yang seisinya. Orang itu adalah orang yang berbahagia
dialah yang mendapatkan nikmat seolah-olah dunia seisinya milik dirinya. Kalau negerinya aman, tubuhnya sehat, dan dia bisa mendapatkan rizki makanan yang halal untuk digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah azzakumullah, saling mengingatkan, saling beramar ma'ruf, saling benahi mungkar. Mari bersama-sama kita gunakan, kita manfaatkan nikmat Allah berupa kemerdekaan ini betul-betul untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan hura-hura, bukan pesta pora, apalagi kemudian bermaksiat, melanggar aturan Allah Rabbul Alamin. Lagi-lagi kita khawatir termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sungguh azabku begitu berat. Semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga juga negeri kita, seluruh kaum muslimin, baik di negeri kita atau dimanapun berada. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga mereka dari berbagai macam kesulitan, kesusahan dan juga keburukan di dunia dan juga tentunya di akhirat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Dammir diyarhum, shattit syamlahum, dha'if quwwatahum, zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulatana wulata umuril muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.